Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Ada berita apakah di Rio Hotspot edisi kali ini? Kita sama-sama yuk. Tapi seperti biasa, sebelum bersimak semua beritanya, jangan lupa ya dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tensi tegang dampak dari laga Persib Bandung kontra Persebaya masih terasa. Padahal di kedua kelompok supporter tak ada ketegangan. Namun ketegangan masih terjadi antara pelatih Persebaya Aji Santoso dengan pelatih Persib Robert Rene Albert. Dalam sebuah sesi wawancara, Aji Santoso mengomentari keributan yang terjadi antara pemain Persebaya dengan pemain Persib. Aji Santoso menyalahkan pemain Persib yakni Klok yang dianggap tak punya jiwa fair play. Bahkan Aji menilai Klok salah satu pemain Persib yang buruk sikapnya di lapangan yang sering memancing emosi lawan. Ini benar-benar disayangkan. Memang peraturannya nggak ada kalau pemain cedera harus berhenti main. Tapi kami bisa berikan contoh ketika ada pemain Persib jatuh, kami membuang bola, ujar Aji Santoso. Ya, sangat disayangkan ketika tim kami ada yang terjatuh, dia Klok tidak menghentikan permainan dan tak membuang bola, bahkan sampai syuting. Ya memang sah-sah saja, tapi fair play-nya dan fairness-nya di mana? Katanya saudara, kok kayak gitu? Memang dia sepanjang laga sering memancing emosi pemain kami. Ini sikap yang kurang baik dari seorang pemain, apalagi pemain naturalisasi, ujar Aji Santoso. Namun ucapan Aji Santoso ini langsung dibalas pelatih Persib Robert Rene Albert. Rene Albert menilai justru sikap pemain Persib ini dipicu karena sikap awal salah seorang pemain Persebaya yakni Reva Adi Utama. Sejak awal laga, Rene Albert melihat bek kiri Persebaya ini sengaja memancing keributan dengan sikap emosionalnya. Bahkan Rene Albert menilai ketika insiden terjadi, pemain Persebaya lah yang menyerang lebih dahulu, sementara Klok diam saja. Bahkan sampai pemain Persebaya mendorong wajah Klok, Klok pun diam saja. Sebenarnya hal yang wajar ketika sebuah tim sedang tertinggal dan mendapatkan peluang untuk menyerang. Meskipun ada pemain lawan yang terluka, itu boleh dilanjutkan. Tapi apa yang dilakukan pemain Persebaya dengan menyerang Klok itu tidak dibenarkan. Klok hanya menjalankan tugas, ia mau timnya cetak gol. Lagi pula, jika melihat emosi, pemain Persebaya justru yang lebih emosi terlebih dahulu di awal pertandingan. Jadi saya pikir keributan ini terjadi karena salah paham saja, dan itu tak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai terjadi keributan, ujar Robert Rene Albert. Jelas keributan ini sedikit mencoreng citra dua tim yang dianggap saudara ini. Pasalnya ini pertama kali dua tim ini bersitegang di lapangan. Meskipun usai laga, para pemain telah berjabat tangan dan saling berpelukan. Sementara itu, gelandang Persebaya asal Jepang Taisei Marukawa menyampaikan tak ada niat mengejek atau menghina Persib dengan selebrasi golnya ke gawang Persib. Ia mengakui selebrasi goyangannya ini hanyalah mengikuti tren yang ada di media sosial saja. Ia sadar dirinya lah pemain yang paling dibenci supporter Persib karena membobol 2 kali gawang Persib. Namun dirinya mengatakan dirinya hanyalah menjalankan tugas profesionalnya sebagai pesepak bola. Saya tidak perlu minta maaf pada supporter Persib karena selebrasi saya. Saya tidak ada maksud menghina supporter atau tim lawan dengan selebrasi saya. Saya hanya mengikuti tren yang ada di media sosial saja. Saya tetap respect pada Persib dan supporternya, ujar Taisei Marukawa. Sementara itu, tanggal 10 ini kabarnya manajemen Persib akan menyeleksi nama-nama yang telah masuk dalam daftar incaran pemain baru Persib. Bukan hanya itu, manajemen Persib pun akan menyeleksi pemain-pemain yang akan dilepas Persib di bursa transfer ini. Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, sejumlah nama telah dikantongi. Tentu nama-nama tadi berasal dari pilihan pelatih, manajemen, supporter, dan tentunya kebutuhan tim itu sendiri. Dari sejumlah nama tadi, kabarnya adalah David Da Silva,
Makan Konate, Paulo Josue, Lerby Eliandri, Kushedia Haryudo, Irfan Jaya, Jajang Mulyana, Hansa Muyama, Erwin Gutawa, dan Fredian Wahyu. Namun dari sederet nama tadi, kecil kemungkinan Makan Konate akan dipilih. Pasalnya Persib saat ini membutuhkan pemain yang berposisi bertahan dan menyerang. Teddy mengatakan nama-nama tadi tergantung keputusan staf pelatih Persib, karena pelatihlah yang lebih tahu pemain mana yang paling dibutuhkan tim saat ini. Jika pemain-pemain tadi masuk, kira-kira siapa yang tersingkir? Jika Jajang Mulyana atau Erwin Gutawa dan Hansa Muyama yang masuk, otomatis posisi yang terancam adalah Ahmad Jufrianto dan Indra Mustafa. Jika Fredian Wahyu yang masuk, jelas Supardi Nasir dan Bayu Fikri yang terancam. Jika Irfan Jaya atau Kushedia Haryudo yang masuk, jelas Fresh Butuan, Esteban Vizcara dan Erwin Ramdhani yang terancam. Jika Paulo Josue dan David Da Silva yang masuk, jelas Geoffrey Castillion dan Wander Luiz yang terancam. Namun, jika Lerby Eliandri yang masuk, tak akan ada yang terancam. Pasalnya, Lerby Eliandri adalah pemain lokal dan berposisi sebagai penyerang murni. Persik Kediri kabarnya resmi melepas dua pemain naturalisasinya, yakni Oke John dan Seki Tehdo. Pelatih Persik Kediri Javier Roca mengakui dua pemain ini tak masuk dalam skema latihannya. Namun salah seorang pemain Persik, yakni Oke John, tak terima dengan keputusan ini. Ia mengatakan dirinya seolah dibiarkan begitu saja tanpa ada pemutusan hubungan kontrak. Hal ini ia tuliskan dalam akun Instagramnya. Menurutnya, ia sudah tak boleh lagi mengikuti latihan Persik Kediri atau pertandingan Persik Kediri, namun dirinya tak diberi surat pemutusan kontrak dari manajemen Persik Kediri. Jika memang ia dilepas, harusnya manajemen Persik Kediri memberikan surat pemutusan kontrak pada dirinya. Dengan begitu, ia bebas mencari klub baru. Tim ibu kota Persija Jakarta tak mau kalah dengan tim seteru abadinya Persib Bandung. Persija Jakarta dikabarkan telah bergerak untuk memburu tanda tangan para pemain baru. Bahkan dikabarkan ada 8 pemain baru yang sedang diusahakan didapatkan Persija. Bahkan 2 diantaranya adalah pemain Persib Bandung, yakni Ardi Idrus dan Deddy Kusnandar. Nama Ardi Idrus dan Deddy Kusnandar masuk dalam radar Persija karena atas usulan Raffi Ahmad sebagai salah seorang pemegang saham Persija Jakarta. Tentu jika Ardi dan Deddy direkrut Persija namun tak dimainkan di Persija, dengan begitu Raffi Ahmad bisa memakainya di timnya di Liga 2, yakni Rans Cilegon FC dengan mudah. Dan inilah nama-nama yang kabarnya tengah melakukan negosiasi atau didekati Persija Jakarta, yakni Irfan Jaya, Ardi Idrus, Deddy Kusnandar, Ciro Alves, Makan Konate, Firza Andika, Miftah Anwarsani, dan Zulfiandi. Sementara itu, pihak Arema melalui media officernya menjawab rumor tentang salah seorang pemainnya, yakni Kushedia Haryudo yang dikabarkan didekati Persib. Menurutnya, Yudo akan tetap di Arema hingga 2022, namun dirinya tak bisa mencegah jika sang pemain menginginkan untuk hengkang. Namun jika bisa, jangan ke klub rival. Yudo akan tetap di Arema sampai 2022, tapi kami tidak bisa melarang jika pemain itu memilih untuk hengkang. Tapi kalau bisa ya jangan ke klub rival lah, ujar media officer Arema Sudarmaji. Di sisi lain, Arema pun dikabarkan tengah mendekati beberapa pemain. Selain Sadil Ramdhani, ada pula nama Makan Konate, Hendro Siswanto, Fabiano Beltrame, dan juga Sandi Sute. PSS Sleman dikabarkan resmi mendapatkan penyerang naturalisasi ex Borneo FC Guy Junior. Hal ini dibenarkan manajer PSS Mariono. Mariono mengaku Guy bebas kontrak karena tak diperpanjang kontrak oleh Borneo FC di Desember ini.
Di PSS Sleman, Gai Junior kemungkinan akan menggunakan nomor punggung 10 yang memang tak terpakai musim ini. Sementara untuk mengantisipasi hengkangnya Irfan Jaya, PSS Sleman dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan Persib Bandung agar bisa mendapatkan winger Persib Erwin Ramdhani sebagai tambahan klausul kontrak untuk pelepasan Irfan Jaya. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya tentunya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.